Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 pengantar lembaga keuangan dan perpajakan akan mempresentasikan bab terakhir, yaitu mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Fatur Rizal, kemudian ada Sri Mulyani, Ilhamuddin Suhdi, dan Adia Rahma Gusti. Langsung saja pada pengertiannya. Pengertian BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut dengan pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang atau badan. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah: yang pertama, hak milik; yang kedua, hak guna usaha; yang ketiga, hak guna bangunan; yang selanjutnya, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara. Kemudian subjek dan objek. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Kemudian objek BPHTB. Dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi yang pertama, yaitu pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum. Kemudian yang terakhir, penunjukan pembeli dalam lelang. Selanjutnya yang kedua, yaitu pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya jenis-jenis hak atas tanah yang perolehannya haknya dikenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang BPHTB, meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak atas satuan rumah, dan hak pengelolaan. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan usaha tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan, mempunyai bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Agraria. Kemudian hak pakai. Hak pakai adalah untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Kemudian hak milik atas satuan rumah adalah hak atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas rumah ini meliputi atas hak bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Kemudian hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang wewenang
pelaksanaannya sebagaimana dilimpahkan kepada pemenang haknya, antara lain berupa perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah. Kemudian dasar pengenaan menurut pasal 6 Undang-Undang 21 tahun 1997 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek, yaitu dalam yang pertama jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, penunjukan pembeli dalam lelang, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan penunjukan pembeli dalam lelang. Nah, dalam lelang ini semisalnya saya melelang baju dari angka Rp10.000, kemudian teman-teman itu ikut lelang, misalnya si A, B, C, dan E itu misalnya A 20, kemudian B 30, misalnya ada kelipatannya bisa naik juga bebas, juga bisa misal dari yang C menjadi 50 dan seterusnya. Apabila lelang itu tidak ada yang ikut partisipasi dalam lelang, maka yang itu terakhir menjadi pemenang lelangnya. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama adalah objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, yaitu konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik. Kemudian objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Kemudian objek yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha kegiatan lain di luar fungsinya dan tugasnya. Kemudian objek yang diperoleh orang pribadi badan karena konveksi hak. Kemudian objek yang diperoleh orang pribadi karena wakaf. Yang terakhir, objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. Oke. Selanjutnya, perhitungan pajak. Pasal 8 UUD nomor 22 tahun 1997 dan UUD nomor 20 tahun 2000, tarif pajak yang dikenakan BPHTB sebesar 5%, dan secara umum besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOPKP yang diperoleh dari nilai perolehan objek pajak NPOP dikurangi dengan nilai POPTKP. Materi selanjutnya yaitu tata cara menentukan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Yang pertama, ditetapkan untuk setiap kabupaten atau kota. Yang kedua, setiap kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan memperhatikan usulan pemerintah daerah sebagaimana dalam poin kedua. Yang selanjutnya yaitu yang kedua tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang BPHTB, pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan diatur dengan pengaturan pemerintah yaitu PP nomor 112 tahun 2000 tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan. Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya
sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan menggunakan tanah. Menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu tata cara permohonan, keputusan, dan perhitungan pengurangan BPHTB. Tata cara permohonan pengurangan. Yang pertama, permohonan diajukan oleh WP kepada Kepala KPPBB atau KPP Pratama atau Kakanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak dalam bahasa Indonesia dengan lampiran. Yang pertama yaitu fotokopi surat setoran bea atau SSB. Yang kedua yaitu fotokopi akta atau risalah lelang atau keputusan pemberian hak baru atau putusan hakim. Yang ketiga yaitu fotokopi identitas. Yang keempat yaitu surat keterangan lurah atau kepala desa. Yang kelima yaitu fotokopi persetujuan merger dari Dirjen Pajak. Yang kedua yaitu permohonan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pembayaran. Yang ketiga yaitu khusus untuk merger. Permohonan diajukan sebelum akta ditandatangani oleh notaris atau PPAT. Yang keempat yaitu atas permohonan kemudian dilakukan pemeriksaan sederhana dan dituangkan dalam berita acara. Yang kelima yaitu permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat permohonan dan tidak dipertimbangkan. Yang selanjutnya yaitu keputusan pengurangan. Yang pertama, keputusan oleh Kepala KPPBB atau KPP Pratama dalam waktu 3 bulan sejak terima permohonan dari wajib pajak, lebih dari 3 bulan dianggap diterima. Keputusan oleh Kakanwil DJP dalam waktu 4 bulan sejak diterima permohonan dari wajib pajak, lebih dari 4 bulan dianggap diterima. Dan keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 6 bulan, lebih dari 6 bulan dianggap dikabulkan. Yang kedua, bentuk keputusan. Mengabulkan seluruhnya atau sebagian menolak. Yang ketiga yaitu wewenang keputusan. Yang pertama, ketetapan sampai dengan 2,5 M oleh Kepala Kantor PBB atau KPP Pratama. Yang kedua yaitu ketetapan di atas 2,5 M sampai dengan 5 M oleh Kakanwil DJP. Yang ketiga yaitu lebih dari 5 M dampak krisis merger dan Bank Mandiri oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.